sini. Berarti pertama kita cari R-nya lagi. Pakai mutlak. Ini kamu tulis 8 plus 15 plus 25. Tulis ulang aja. Terus ini akar dari 8 kuadrat tambah 15 kuadrat dari sini ya. Nah, X samanya diganti pusatnya nih A, B kan. Min 2 sama min 4. 8 kali min 2 itu min 16. Min 15 kali min 4 min 60 ditambah 25. Per ini kan jadi 64 ditambah 225. Hasilnya min 76 ditambah 25 berarti negatif ya. Berarti min berapa tuh? Min 76 tambah 25. Min 76 tambah 25. Berapa tuh kan ya? Min 76. Berarti belakangnya 1, 5, 6 kurangi 5, 1. 7 kurangi 2, 5. Oh, min 51 per ini kan jadi akar 289. Jadi kan jadi mutlak min 51 per 17. Itu berarti 3. Dibikin positif ya. Nah, maka C-nya berapa? Ya udah masukin sini. C-nya sama dengan A kuadratnya min 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Berarti 4 plus 16 min 9. Berarti kan 20 kurangi 9, 11. Nah, tinggal dimasukin persamaan lingkarannya. X kuadrat tambah Y kuadrat min 2A. Min 2 kali min 2 berarti plus 4X. Min 2 kali min 4 berarti 8 ya. Y ditambah C-nya 11 sama dengan 0. Berarti yang D. Bisa dipahamin kan ya? Bisa, Kak. Oke, lanjut. Tipe soal yang ke-9. Nah, kalau ini nyari pusat sama lingkaran, pusat sama jari-jarinya ya. Ya udah, tadi kan ini bentuk umum yang diulang-ulang tadi ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX min 2BY ditambah C sama dengan 0. Di mana nilai C-nya itu A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat. Kan kita gunakan yang ini. Tinggal disamain aja nih. Ini yang pertama untuk soal yang nomor 1 itu kan berarti min 2A-nya sama dengan min 4 tuh. Min 2A sama dengan min 4. Maka dapat A-nya 2. Terus min 2B sama dengan min 6. Maka dapat B-nya 3. Di situ C-nya kan 9. Maka kita dapat R-nya nanti. 9 sama dengan A kuadrat. Berarti kan 2 kuadrat B kuadrat. Itu berarti 3 kuadrat kurangi R kuadrat. Maka R kuadratnya 4 ditambah 9 kurangi 9 sama 4. Maka R-nya dapat 2. Jadi A-nya 2 kan berarti pusat itu kan A, B. A, B dan jari-jarinya R. A, B-nya berarti kan 2,3. 2,3 itu berarti antara D sama E. Jari-jarinya 2 ya, R-nya 2 yang E. Tuh. Jelas kan ya? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Jelas, Kak. Oke. Lanjut, nih sama ya. Nah, kalau ini kayak salah ketik, ini harusnya kuadrat nih. Di sini ya, kok ada 2-nya. Kalau ada 2 di sini, kan bentuk umumnya kan ini nih.
X kuadrat tambah Y kuadrat, maka nih kamu bagi 2 dulu semua nih. Kenapa? Karena di sini belum X kuadrat sama Y kuadrat. Jadi kalau belum gitu, maka dibagi dengan koefisien yang ada di X dan Y-nya. Itu pasti sama. Kalau persamaan lingkaran. Maka dibagi itu dulu. Maka persamaan lingkarannya jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. 6 dibagi 2 berarti plus 3X. Min 10 bagi 2 berarti min 5Y. Dikurangi setengah. Sama dengan 0. Berarti kan dari sini kita dapat min 2A-nya sama dengan 3. Maka A-nya min 3 per 2. Min 2B-nya sama dengan min 5. Maka B-nya min 5 bagi min 2. Berarti 5 per, oh dibikin pecahan campuran ya. 3 per 2 itu kan min 1,5. Yang ini berarti 2,5. Di sini C-nya min 1,5. Tadi kan rumus C ini ya. Nah, kita bisa cari R-nya. R kuadrat sama dengan A kuadrat. Berarti min 3 per 2 kuadrat. Ditambah B kuadrat itu pakai yang masih pecahan biasa aja. 5 per 2 kuadrat. Dikurangi C. Berarti ditambah setengah. Ini berarti 9 per 4 ditambah. Berapa tuh? 25 per 4 ditambah setengah. Berarti dari sini kita dapat R kuadratnya. Berarti kan ini 34 per 4 ditambah setengah. 34 per 4 ditambah 2 per 4 ya. Sama aja 36 per 4 sama dengan 9. Maka R-nya berapa? R-nya akar 9. Itu 3. Ya udah tinggal dimasukin. Pusatnya kan A, B. Berarti kan ini min 1,5, 2,5, jari-jarinya 3. Min 1,5, 2,5, jari-jarinya 3. Yang C. Tuh. Bisa dipahamin? Nomor 2. Paham nggak? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Nomor tipe soal yang ke-10. Konsentris itu berarti artinya apa? Pusatnya sama disebutin ya sepusat. Dia melalui titik min 5,1 berarti yang penting kita tahu pusatnya dulu, kita gunakan prinsip yang ini tadi nih. Jarak 2 titik yang ini ya. R-nya kita gunakan yang ini. R sama dengan akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Nah, sekarang pusatnya dulu nih. Pusat dari mana nih? Dari sini ya. Ini kan berarti min 2A sama dengan 4. Berarti kan A-nya min 2. Terus min 2B sama dengan min 10. Berarti B. Nah, berarti ada lingkaran gini. Dia berpusat di min 2,5 ya, melalui ini min 5,1. Maka kita cari R-nya. R sama dengan, atau R kuadrat dulu ya. Atau R langsung itu karena pakai akar sih. R sama dengan akar. Berarti min 5 kurangi min 2. Berarti kan min 3 kuadrat ditambah 1 kurangi 5. Itu berarti min 4 kuadrat. Sama dengan akar 9 tambah 16. Akar 25 sama. Ini kan gampang nih. Ini kita gunakan rumus yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. A, B-nya tahu ya. Berarti X plus 2 kuadrat ditambah B-nya 5. Y min 5 kuadrat. R-nya 5 kuadrat 2
Nah, berarti yang A. Tuh. Jelas? Apa ada yang mau tanyakan dulu? Ania? Ania? Bisa dipahamin? Oke. Lanjut nomor 2. Nomor 2 ini jari-jarinya udah tahu, ya udah gampang nih. Karena kita nggak perlu nyari jari-jari lagi, yang penting pusatnya aja ya. Pusatnya itu berarti kan min 2A karena konsentris ya sepusat. Min 2A sama dengan 6, maka A-nya min 3. Ini min 2B sama dengan min 8, berarti B-nya 4. Nah, berarti kan ini lingkarannya gini kan. Ini pusatnya min 3,4. Ini ada jari-jarinya 7. Langsung masukin, cari C-nya dulu nih, karena bentuknya gini ya. Berarti C-nya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat. Berarti min 3 kuadrat berarti kan jadi 9 ditambah 16 dikurangi 4, 9. Maka jadi 25 kurang 49 min 24. Tinggal masukin ke bentuk umum X kuadrat tambah Y kuadrat min 2A. A-nya kan min 3. Berarti jadi plus 6X. Nah, kita pakai yang ini aja langsung ya. Min 8Y. Tapi C-nya berapa? Min 24 sama dengan 0. Bedanya cuma di sini 39, sini 24. Min 24 yang C. Tuh. Bisa dipahamin kan ya? Ya, bisa, Kak. Oke. Lanjut. Tipe soal 11. Kamu kesempet nih, tinggal 1/4 jam lagi. Kak, Kenapa? kalau nggak sempet itu aja kayak tiap tipe soal satu nomor aja, nanti nomor selanjutnya aku itu sendiri. Oh ya udah deh. Ini ya tipe soal 11 1 ya, tipe soal 11 ada 2 nih. Tipe soal 12 cuma 1 soal. Oh ya, sama nyambung sama ini ya. Oke. Tipe soal yang ini sekarang. Tipe soal 11 yang pertama. Tempat kedudukan titik yang bergerak sedemikian sehingga jarak terhadap titik min 1,3 itu sama dengan setengah kali jarak terhadap 8,6 adalah lingkaran yang berpusat di tempat kedudukan titik yang bergerak sedemikian sehingga jarak terhadap P sama dengan setengah kali jarak titik Q. Maksudnya gimana sih ini? Ntar dulu. Tempat kedudukan titik-titik yang bergerak sehingga jarak terhadap titik P itu sama dengan setengah kali terhadap titik Q. Titiknya itu terletak di mana nih? Titik L. Ntar dulu. Titik K 3,3 sama dengan 2 kali jarak terhadap titik L 6,3. Merupakan lingkaran yang pusat dan jari-jarinya adalah yang tipe soal 11-2 dulu deh. Ini saya masih bingung maksud soalnya. Tipe soal 11 yang atas. Tipe soal 11 yang kedua. Nomor 1.
Ini berarti kan ada jika lingkaran ini menyinggung sumbu X, maka nilai A yang memenuhi sama dengan, berarti maksudnya gimana? Berarti kan menyinggung sumbu X itu, ini beda ya. Tipe soal 11-nya ada 2 tipe nih. Nah, ini yang sumbu X berarti kan gini nih. Nah, berarti jari-jarinya itu ini nih. R-nya senilai dengan R-nya itu sama dengan B. Kalau menyinggung sumbu X. Tuh. R-nya itu sama dengan B jari-jarinya ya maksudnya ya. Di sini berarti pusatnya berapa? Pusatnya itu berarti kan min 2A itu sama dengan min 2A. Maka A-nya ya A. Terus min 2B sama dengan 6, maka B-nya min 3. Terus C-nya itu kan sama dengan A ya. C itu kan A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat. Berarti R-nya tadi kan sama dengan B karena menyinggung sumbu X nih. Nah, itu berarti C-nya sama dengan A. Berarti A sama dengan A kuadrat. B-nya tadi sama dengan, ya tetap B ya. B-nya tadi min 3. Berarti plus 9 dikurangi 9 ya. Tuh, maka dari sini dapat A kuadrat min A sama dengan 0. Maka kita faktorin A min 1. Berarti A-nya bisa 0 atau A-nya 1. T yang C. Bisa dipahamin kan ya untuk tipe soal 11 yang pertama? Iya, Kak. Jelas? Oke, kalau yang tipe soal kedua sebenarnya mirip ya, cuman di sini kan menyinggung sumbu Y. Cara ngerjainnya sama. Kalau menyinggung sumbu Y itu berarti R-nya itu sama dengan A. Di sini R-nya ntar. Sama dengan di sini kan tadi min 2A sama dengan 4 ya. Maka A-nya min 2. Nah, A-nya min 2. Ntar kan terus yang min 2B itu sama dengan B. Maka B-nya itu min setengah. Maka pusatnya min 2, min 2, min setengah nanti. Nah, terus nilai R-nya dimasukin ke sini, ntar sama dengan A nanti. C sama dengan, C-nya itu sama dengan 1 ya. A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat, C-nya 1. A-nya dimasukin min 2 kuadrat 4. Ini dikotakin dulu ya. Itu karena menyinggung sumbu Y. B-nya itu min setengah B, lupa ini ada B-nya masih ya. Berarti min setengah B dikuadratin, R-nya itu sama dengan A. Berarti jadi min 4. Maka dapat dikuadratin 1 sama dengan 1/4 B kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan 4. Maka dapat B-nya itu plus minus 2. Tuh yang B. Bisa dipahamin kan ya? Bisa, Kak. Nah, karena ini ada beda nih. Ini menyinggung sumbu, ini menyinggung sumbu Y. Nah, tipe soal yang ke-12. Ini sama ini beda lagi nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Lingkaran T bersinggungan dengan lingkaran Q. Lingkaran P bersinggungan dengan lingkaran Q. Oh, sama yang kecil nih ya. Menyinggung sumbu koordinat titik. Jika lingkaran T berjari-jari 1, lingkaran T yang mana? Ini gambarnya gimana sih ini? Ini lingkaran T itu yang kecil ini. Menyinggung lingkaran besar, Q. Terus, oh ini berjari-jari 1. Maka persamaan lingkaran berpusat di O. Yang melalui titik P adalah
Nah, berarti jari-jarinya 1 di sini ya. Ini gimana ngezoomnya? Berarti pusat C-T-nya dulu ya, pusat C-T. Pusat untuk T itu sama dengan 1,1 dan jari-jarinya 1. Pusat untuk Q, pusat Q itu kan dia menyinggung subjek sumbu Y itu. Pusat Q itu berarti kita misalkan ini titik P sama dengan R tuh ya. Apa ya? P sama dengan R. Ini P itu, atau ini jangan P deh. Apa ya? Biar nggak bingung hurufnya itu kita gunakan ini. Ini berarti kan R-nya itu, oh pakai Q aja deh, pakai Q. Oh ya, Q. Karena R-nya pakai Q ya. Kita gunakan R-nya Q. Untuk yang pusat Q itu R-nya sama dengan Q aja. Berarti ini titiknya apa nih? Q, 0 sama P-nya itu 0, Q. Nah, maka pusat Q itu Q, Q. Jarak O ke P itu berarti kan Q ya, jari-jarinya Q itu. Berarti untuk lingkaran berpusat O, lingkaran O itu kan berarti pusatnya itu 0,0 dan jari-jarinya sama dengan ini. Q. Sama kayak ini ya, jari-jarinya sama dengan Q. Dari 0 ke Q sama ke Q juga kan, Q. Berarti kita cari Q-nya intinya. Q-nya berapa nih Q-nya? Q-nya itu berarti kan ini juga Q ya. Dari sini ke sini kan Q juga nih. Dari ini ke sini kan jari-jari juga Q ya. Nah, kita cari dulu nilai Q-nya dengan cara panjang OQ. Kita pakai spidol lain. OQ, OQ kuadrat itu sama dengan OR kuadrat ditambah OP kuadrat ya. OQ kuadrat itu kan 1 ditambah Q ya. Kuadrat, OP kuadrat itu kan Q. Q kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, turunin dulu. Ini kita kuadratin, berarti kan Q kuadrat plus 2Q plus 1 sama dengan 2Q kuadrat. Pindah ruas, berarti 0 sama dengan Q kuadrat min 2Q min 1. Nah, ini kan nggak bisa difaktorin nih. Maka gunakan Q-nya itu gunakan rumus ABC. Maka Q12 sama dengan min B, berarti 2 plus minus akar B kuadrat min 4AC. Atau dibikin apa ya? Nah, pakai ini lah. B kuadrat min 4AC. T4 ditambah 4 per 2. T2 plus minus 4 tambah 4 itu akar 8 ya, dibagi 2. Maka hasilnya ada jawabannya nih. Ini kan Q. Ini Q juga. Berarti sama dengan dibagi 2 semua ya. Berarti 1 plus minus akar 2. Wah, oh ada ding. Ini nilai Q-nya. Berarti Q-nya ada 2 ya. Q-nya bisa 1 plus akar 2 sama 1 min akar 2. Karena Q-nya itu kita gunakan jadi R, maka kita gunakan yang ini. Kenapa? R itu kan positif.
Karena untuk R. Karena untuk R yang pasti positif. Kalau akar 2 kan 1 koma. Kalau 1 min 1 koma kan jadi negatif. Maka kita gunakan Q-nya yang ini. Nah, berarti tinggal dimasukin ke persamaannya. Berarti jadi, mana tadi? Oh ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Salah. Kita gunakan yang X min A ya, lupa. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. A, B-nya kan 0,0 nih pusatnya. Ya udah. Sedangkan R-nya Q kan. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Q-nya itu tadi gunakan yang ini. 1 plus akar 2 kuadrat. Berarti jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 plus 2 ditambah 2 akar 2. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 plus 2 akar 2. Berarti yang B. Bisa dipahamin kan ya?